kita semua yang dikasihani Tuhan. Pada hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan kedua tentang pembahasan APP yang bertemakan hidup hemat. Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita dengarkan lagu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mendengarkan pembahasan APP ketiga tentang hidup hemat. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan kita membahas tentang pola hidup hemat. Bagaimana cara membangun pola hidup hemat demi kesejahteraan hidup kita. Mari kita buka hati kita. Mari kita sejenak memeriksa batin. Kita menyesali dosa dan kekurangan kita dengan mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengajari kami anak-anak-Mu untuk mengenakan segala rezeki yang telah Engkau sediakan bagi kami. Engkau telah mengaruniakan kedua orang tua kami rezeki yang berlimpah. Namun kami sadar ya Tuhan, kami kurang bijak menggunakan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami kurang mampu mengolahnya. Kami kurang hemat memakainya. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar melalui pertemuan ini kami berusaha untuk memulai hidup hemat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26.
Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada pertemuan ini kita akan mendalami beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan keinginan daging dalam teks tersebut. Keinginan daging dalam teks tersebut adalah pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Pertanyaan yang kedua, manakah dari keinginan daging itu yang bertentangan dengan pola hidup hemat? Keinginan daging yang bertentangan dengan pola hidup hemat adalah pencabulan, kemabukan, dan pesta pora. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan jenis-jenis kemabukan. Jenis-jenis kemabukan berupa mabuk alkohol atau minuman keras, ketergantungan merokok, narkoba, internet, game online, konten, pornografi, dan sebagainya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan jenis-jenis pesta pora. Sering makan di luar rumah, sering mentraktir kawan, berbelanja sesuka-suka hatinya. Pertanyaan yang kelima, tunjukkan dalam teks itu yang termasuk dalam buah-buah roh. Yang termasuk buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pertanyaan yang keenam, manakah dari buah roh itu yang berhubungan dengan hidup hemat? Penguasaan diri. Pertanyaan ketujuh, apa arti penguasaan diri dalam hubungannya dengan hidup hemat? Penguasaan diri yang berhubungan dengan hidup hemat adalah menggunakan uang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Contoh, membeli sebiji pisang goreng lebih baik daripada membeli sebatang rokok. Pertanyaan yang kedelapan, apa kebutuhanmu sebagai anak sekolah? Kebutuhan sebagai anak sekolah berupa bayar uang sekolah, beli ATK,
transport, dan lain-lain. Pertanyaan yang kesembilan, apa keinginanmu sebagai anak sekolah dalam hubungan dengan uang? HP baru, motor baru, paket internet, dan lain-lain. Pertanyaan yang terakhir, menurut kamu, mana yang lebih diutamakan, kebutuhan atau keinginan? Yang lebih diutamakan adalah kebutuhan. Baik, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan beberapa pertanyaan dan sudah kita jawab. Kita di sini mendengarkan sedikit renungannya. Ada dua hal yang perlu direnungkan dari surat Rasul Paulus di atas. Satu, hidup menurut kedagingan atau hidup menurut keinginan roh. Hidup menurut keinginan daging atau hidup menurut keinginan roh. Ciri-ciri orang yang hidup seturut keinginan daging adalah pencabulan, pencemaran hawa nafsu, menyembah berhala, dan yang lain-lainnya. Sedangkan hidup menurut keinginan roh adalah penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kedua pola hidup ini menggambarkan hidup manusia. Ada orang yang sungguh dikuasai oleh keegoisan, kemalasan, iri hati, dengki, balas dendam, boros. Untuk memperoleh hidup bagus, kita menghalalkan pola instan dengan cara menyontek. Apakah gaya hidup ini akan membawa kita kepada kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian? Alangkah bahagia dan nikmatnya hidup ini jika kita mampu menguasai diri. Alangkah nikmatnya hidup kita jika mampu hidup dalam kasih, sabar, murah hati, lembut. Alangkah indahnya hidup ini jika kita mampu mengelola uang yang diberikan orang tua dengan penuh pertimbangan. Belajar menabung uang jajan adalah salah satu langkah menuju hari esok yang baik. Orang yang terbiasa menabung, maka dia akan mampu mengelola hidupnya dan akan mengantarkan menuju kehidupan yang sejahtera. Pada hari ini kita diajarkan untuk belajar untuk menghargai kerja keras orang tua. Uang jajan yang diberikan mereka bukan semata-mata untuk kita habiskan, ya nak, tapi belajarlah untuk mengelolanya sehingga pada saatnya kita mempunyai penghasilan sendiri. Kita akan lebih mudah mengelola demi kesejahteraan hidup kita sendiri. Amin. Doa permohonan. Allah Bapa di surga, kami anak-anak-Mu selalu hidup dalam keinginan daging kami. Pada hari ini kami belajar untuk belajar sedikit lebih hemat demi masa depan kami yang lebih baik. Tanpa kami sadari ya Tuhan, sudah banyak uang orang tua yang kami habiskan. Semoga kami memiliki semangat baru untuk lebih hemat, belajar menabung demi hidup yang sejahtera di kemudian hari. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Mari kita bersatukan doa kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap hari kami selalu belajar. Di sekolah kami menimba ilmu pengetahuan agar kami memiliki kearifan, pengetahuan untuk kehidupan kami kelak.
Dan pada hari ini, kami dihantar untuk memiliki semangat baru, yaitu hidup hemat. Semoga kami mampu menabung setiap hari, ya Tuhan, sebagai bagian dari proses belajar dalam hidup kami, demi kesejahteraan hidup kami juga. Ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami mampu melaksanakannya setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami.